Di sebuah desa yang terpencil, terdapat seorang guru ngaji bernama Ustadz Arif. Desa itu terletak di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Udara di sana selalu sejuk dan pemandangannya begitu indah dengan hamparan sawah yang hijau dan pepohonan yang rindang. Namun, meskipun desa itu tampak damai, ada sesuatu yang aneh mengenai keberadaan sebuah musola yang terletak di ujung desa. Ustadz Arif pertama kali datang ke desa ini sekitar 6 bulan yang lalu. Awalnya, dia merasa sangat diterima oleh warga desa yang ramah. Mereka memintanya untuk mengajar ngaji di musola yang terletak di ujung jalan, sebuah tempat yang mereka sebut sebagai pusat ibadah desa. Namun, sejak pertama kali melangkah ke musola itu, ada perasaan yang aneh menyelimuti dirinya. Setiap kali dia berjalan menuju musola itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, seakan-akan ada bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Udara yang biasanya segar, terkadang terasa lebih berat dan sesekali terdengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Suara seperti desiran angin yang datang dari arah yang tidak diketahui, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Suara itu semakin keras saat dia mendekat ke musola. Namun, dia tetap mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, berpikir bahwa mungkin itu hanya perasaan aneh yang terjadi karena tempat yang asing. Suasana di dalam musola juga terasa berbeda. Setiap kali dia mengajar, meskipun jamaah selalu datang, jumlah mereka selalu tampak lebih sedikit dari minggu sebelumnya. Ada beberapa wajah yang selalu hadir, namun jumlah mereka tidak pernah bertambah. Ketika Ustadz Arif menanyakan hal ini kepada para jamaah, mereka hanya menjawab dengan senyum yang samar, mengatakan bahwa musola ini memang sudah lama menjadi tempat ibadah mereka dan mereka merasa nyaman dengan kehadirannya. Namun, ada hal lain yang mengusik pikirannya. Setiap kali dia selesai mengajar dan berjalan pulang, dia selalu merasa ada yang mengikutinya dari belakang, meskipun dia tidak pernah melihat siapapun di belakangnya. Dalam hati, dia sering bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan tempat itu? Mengapa tidak ada yang pernah melihat lebih jauh ke dalam musola, atau mengenal lebih banyak tentang para jamaah yang datang? Semua orang di desa tampak tahu tentang musola itu, namun tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang jelas. Ketika Ustadz Arif menceritakan perasaan anehnya ini kepada beberapa orang tua desa, mereka hanya tersenyum dan berkata, musola itu sudah lama tidak digunakan, Ustadz. Sudah banyak yang datang dan pergi. Hanya mereka yang terpilih yang bisa merasakannya. Namun kata-kata itu tidak bisa membuatnya merasa lebih tenang. Dia merasa ada yang disembunyikan, ada yang tidak diceritakan kepada dirinya. Rasa penasaran yang semakin mendalam ini, perlahan mulai menguasai pikirannya. Ketika malam datang dan Ustadz Arif kembali ke musola untuk mengajar, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pada suatu malam yang gelap, saat ia baru saja selesai mengajar, Ustadz Arif melihat sosok seorang pemuda yang duduk di sudut musola. Pemuda itu mengenakan pakaian putih yang bersih, tampak serius mendengarkan setiap kata yang dia ucapkan. Namun, ada sesuatu yang janggal dari sosok pemuda itu. Matanya kosong, seakan tidak hidup dan meskipun ia terus menatap Ustadz Arif, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Ustadz Arif mendekat, pemuda itu hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ada perasaan yang aneh ketika Ustadz Arif menatap wajahnya. Dia merasa bahwa pemuda itu seakan tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. Meskipun pemuda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, ada semacam pesan yang tersirat dalam tatapan matanya. Namun, setelah itu, pemuda itu menghilang begitu saja, seolah lenyap di telan malam. Esoknya, ketika Ustadz Arif kembali ke musola, dia melihat ada secarik kertas yang tergeletak di meja. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Jangan lanjutkan, kamu telah memasuki dunia yang salah." Tulisan itu membuatnya merasa ngeri dan untuk pertama kalinya, dia merasakan bahwa mungkin ada yang salah dengan tempat itu. Namun, perasaan takut itu justru membuatnya semakin penasaran, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kejadian aneh ini. Seiring berjalannya waktu, Ustadz Arif mulai merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang tak terjelaskan. Malam demi malam, dia terus mengajar di musola itu dan semakin sering dia merasakan hal-hal aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih keras, langkah-langkah yang terdengar di belakangnya semakin dekat dan kadang-kadang, dia bisa merasakan udara yang berat dan dingin menyelimuti tubuhnya. Suasana sekitar musola selalu sunyi,
tidak ada suara burung atau hewan lainnya yang seharusnya hadir di lingkungan pedesaan seperti itu. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan penduduk desa, mereka hanya memberikan jawaban yang samar, "Oh, itu musola yang sudah lama tidak digunakan, Ustaz." Hanya sedikit orang yang masih datang ke sana. Namun, setiap kali dia bertanya lebih dalam, mereka akan mengalihkan pembicaraan dengan cara yang sangat halus, membuatnya merasa tidak nyaman. Satu-satunya yang tampak tidak berubah adalah pemuda yang pernah dia temui. Pemuda itu selalu hadir, meskipun tidak pernah berbicara. Dia selalu duduk di sudut musola, memandangi Ustadz Arif dengan tatapan kosong yang penuh dengan penyesalan. Hal itu semakin mengganggu Ustadz Arif dan dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa tidak nyaman yang dia rasakan. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar di musola itu dan dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang semakin mencekam ini. Suatu malam, Ustadz Arif merasa sudah cukup dengan semua kejadian aneh yang menimpanya. Setelah selesai mengajar, dia memutuskan untuk kembali ke desa dan mencari tahu lebih banyak tentang musola itu. Namun, ketika dia berjalan pulang, jalan yang biasanya sudah dikenalnya dengan baik, kini tampak berbeda. Seolah-olah jalannya berubah, lebih panjang dan gelap dan dia tidak bisa menemukan jejak yang familiar. Jalan setapak yang dulu jelas, kini tertutup oleh pepohonan lebat yang tumbuh tidak wajar. Ustadz Arif merasa terperangkap. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan-bayangan samar yang mengikuti langkahnya, seperti sesuatu yang sedang mengawasinya. Terasa ada suara bisikan yang datang dari arah yang tidak jelas, menambah rasa takut yang semakin dalam. Saat itulah, dia menyadari bahwa dia telah tersesat di dunia yang berbeda, tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perasaan takut itu semakin mencekam dan Ustadz Arif tahu, dia harus segera mencari jalan keluar, karena dunia ini tampaknya bukan dunia yang seharusnya dia tinggali. Ketakutan yang menyelimuti hati Ustadz Arif semakin menjadi-jadi. Meskipun jalan yang ia lewati semakin gelap dan asing, ia memaksakan diri untuk berjalan. Setiap langkah yang diambil seolah menjadi beban yang semakin berat. Suara bisikan yang terdengar dari berbagai penjuru membuatnya merasa seperti ada ribuan pasang mata yang mengamatinya. Namun, anehnya, setiap kali ia mencoba menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Semua yang ia dengar hanya suara-suara halus, seperti desiran angin yang tidak wajar, seakan datang dari kedalaman tanah. Saat ia terus berjalan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Di kejauhan, ia melihat pemuda yang sering duduk di sudut musola, berdiri di tengah jalan yang semakin gelap. Pemuda itu menatap Ustadz Arif tanpa berkedip, wajahnya kini tampak lebih pucat dan matanya kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. "Kamu harus berhenti, Ustadz," kata pemuda itu dengan suara yang tidak lagi ramah. "Kamu sudah terlalu jauh. Kamu harus kembali sebelum terlambat." Namun, suara pemuda itu terdengar lebih seperti bisikan yang dipaksa keluar dari tenggorokannya, tidak seperti manusia pada umumnya. Meskipun suara itu terdengar begitu menakutkan, Ustadz Arif merasa tidak bisa mengabaikannya. Ustadz Arif merasa tubuhnya semakin lemas, seakan ada kekuatan yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak, kakinya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Pemuda itu semakin mendekat, langkahnya cepat dan tanpa suara, seperti bayangan yang melayang di atas tanah. "Jangan datang lebih dekat," teriak Ustadz Arif dengan suara yang tercekat, namun semakin ia berteriak, semakin dia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak nyata. Pemuda itu hanya tersenyum sinis dan semakin mendekat. Ustadz Arif merasa terperangkap dalam ruang yang semakin sempit. Ia tahu, ini bukan dunia yang dikenalinya dan dia mulai merasakan bahwa dia tidak lagi berada di dunia manusia. Semua yang ada di sekitarnya kini tampak kabur, berputar dan tak terjangkau. Saat itu, pemuda itu melangkah lebih dekat dan menepuk pundaknya dengan lembut, membuat tubuh Ustadz Arif terjatuh ke tanah. "Semuanya sudah terlambat, Ustadz," bisik pemuda itu dengan nada penuh penyesalan. "Musola itu bukan tempatmu. Itu adalah tempat yang memerangkap jiwa-jiwa yang belum bisa pergi." Dalam kebingungannya, Ustadz Arif merasa dunia sekitarnya hancur, seperti pecahan kaca yang terlempar ke udara. Di saat terjepit dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba, Ustadz Arif mendengar suara lain yang jauh lebih tenang dan damai.
Suara itu datang dari belakangnya, seperti suara seseorang yang mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit. "Jangan takut, Ustadz," kata suara itu. "Aku ada di sini untuk membantumu." Ustadz Arif menoleh dan melihat seorang pria tua yang mengenakan pakaian putih bersih, berbeda dengan pemuda yang menyeramkan itu. Pria tua itu tampak seperti seorang wali, wajahnya penuh ketenangan dan tatapan matanya penuh kasih sayang. "Siapa kamu?" tanya Ustadz Arif dengan suara gemetar, sementara tubuhnya masih terkulai di atas tanah. "Aku adalah seorang murid yang terjebak di sini, sama sepertimu. Tapi aku tidak seperti mereka yang ingin terus terperangkap di dunia ini," jawab pria tua itu dengan lembut. "Aku tahu kamu hanya datang untuk mengajar, bukan untuk terjebak di sini. Aku akan membantu kamu keluar." Mendengar kata-kata itu, Ustadz Arif merasa sedikit tenang. Namun, ada pertanyaan yang masih menggantung di benaknya. Mengapa tempat ini begitu mengerikan? Dan mengapa dia bisa terjebak di sini? Pria tua itu melangkah lebih dekat dan berkata, "Musola itu tidak ada di dunia nyata. Tempat itu adalah gerbang menuju dunia lain, tempat arwah yang terperangkap. Mereka yang datang dengan niat baik akan tetap terperangkap, kecuali mereka tahu bagaimana cara keluar." Pria tua itu kemudian memberikan Ustadz Arif sebuah doa yang harus dibaca dengan ikhlas dan penuh keyakinan. "Doa ini akan membebaskan kamu dan arwah-arwah yang terperangkap di sini. Bacalah dengan tulus dan kamu akan bisa kembali ke dunia nyata, meninggalkan tempat ini selamanya." Ustadz Arif merasa sedikit lega mendengar kata-kata pria tua itu, meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk keluar dari tempat ini. Dengan tangan gemetar, dia mulai membaca doa yang diberikan oleh pria tua itu. Setiap kata yang terucap terasa berat, namun di dalam hatinya, dia merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk terus membacanya. Tanpa disadari, suara bisikan dari pemuda yang sebelumnya mengancam mulai mereda dan bayangannya yang menakutkan pun mulai menghilang. Ustadz Arif merasa ada perubahan yang terjadi di dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang membebaskan dirinya dari belenggu ketakutan yang begitu lama membelenggunya. Ketika doa itu selesai dibaca, Ustadz Arif merasakan tubuhnya terangkat, seakan-akan ada kekuatan yang menariknya ke tempat yang jauh lebih terang dan damai. Semua yang ada di sekitar musola itu mulai menghilang dan dunia yang gelap ini perlahan-lahan berubah menjadi terang benderang. Pemuda yang pernah mengancamnya kini lenyap begitu saja, tidak ada lagi sosok yang menakutkan itu. Ustadz Arif merasa tubuhnya kembali terasa ringan, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Semua suara aneh yang pernah dia dengar juga hilang. Ketika dia membuka matanya, ia menemukan dirinya berada di tengah jalan yang familiar, jalan menuju rumahnya, jalan yang selalu ia lewati setiap hari. Tak ada lagi pepohonan gelap, tak ada lagi suara bisikan yang mengerikan. Dunia nyata kini kembali di hadapannya dan meskipun kelelahan masih terasa, hati Ustadz Arif penuh dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa dirinya telah diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan hidup. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pengalamannya di musola itu akan selalu membekas, sebagai peringatan bahwa dunia ini lebih dari sekadar yang tampak di mata. Saat Ustadz Arif melangkah kembali ke dunia nyata, rasa lega yang ia rasakan bercampur dengan perasaan bingung dan cemas yang mendalam. Ia berdiri di jalan yang biasa ia lewati, namun seolah-olah segala sesuatu telah berubah. Udara terasa lebih segar, lebih ringan, namun ada bayang-bayang ketakutan yang masih menghantuinya. Meskipun ia bisa melihat rumah-rumah di sekitar dan mendengar suara kehidupan desa yang ramai, hatinya tetap berat dan perasaan tidak yakin masih menghantui pikirannya. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah, namun langkahnya terasa lebih lambat, seperti tubuhnya masih terikat dengan dunia yang baru saja ia tinggalkan. Setibanya di rumah, ia duduk di bangku teras, menatap langit malam yang cerah. Apa yang sebenarnya terjadi, pikirnya. Ia ingin berbicara kepada seseorang, namun tak ada seorang pun yang bisa mengerti pengalamannya. Hanya dirinya yang tahu dan itu cukup membuatnya merasa kesepian. Ketika ia menutup mata sejenak, bayangan pemuda yang pernah duduk di sudut musola itu kembali muncul dalam pikirannya. Apakah arwah itu sekarang sudah bebas? Apakah mereka benar-benar bisa melanjutkan perjalanan mereka? Tentu saja, ia tak punya jawaban pasti. Namun, satu hal yang ia yakini,
ia tidak akan pernah kembali ke musola itu lagi. Keesokan harinya, Ustadz Arif pergi ke desa untuk mencari tahu lebih banyak tentang musola yang telah mengubah hidupnya. Ia bertanya kepada beberapa orang tua desa tentang tempat itu, tetapi setiap kali ia bertanya, mereka hanya tersenyum samar dan mengatakan bahwa musola itu sudah lama tidak digunakan, bahkan sudah tak ada lagi. Musola itu sudah lama hilang, Ustadz, kata seorang lelaki tua dengan mata yang tampak penuh rahasia. Tidak ada lagi yang datang ke sana sejak bertahun-tahun yang lalu. Ustadz Arif merasa semakin bingung. Bagaimana bisa tempat yang ia kunjungi secara teratur selama ini, yang selalu ada jamaahnya, kini tidak ada jejaknya sama sekali? Ia bertanya-tanya apakah dirinya hanya berhalusinasi atau apakah semuanya itu benar-benar terjadi. Namun, rasa takut yang ia rasakan pada malam itu membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukan sekadar mimpi. Tempat itu benar-benar ada dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang masih terpendam di dalam dirinya. Pada suatu malam, Ustadz Arif memutuskan untuk mengunjungi lokasi musola itu sekali lagi, meskipun ia tahu itu mungkin akan membuka kembali luka lama. Ia berdiri di tempat yang sebelumnya ia kenal sebagai lokasi musola tersebut, namun kini hanya ada tanah kosong yang dikelilingi oleh pepohonan lebat. Tidak ada bangunan, tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah ada. Rasa terkejut dan ngeri menyelimuti dirinya. Ia merasakan seolah dunia yang ia kenal sebelumnya telah hilang begitu saja. Kemana semua jamaah itu pergi? Kemana musola itu pergi? Semua pertanyaan itu berputar di benaknya tanpa ada jawaban yang bisa diberikan. Namun, saat ia berdiri di tempat itu, tiba-tiba ia merasakan sebuah kehadiran. Seperti ada seseorang yang memandangnya dari kejauhan. Ustadz Arif menoleh ke arah suara bisikan yang terdengar lembut, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus perlahan, membawa aroma tanah yang basah. Sesaat, ia merasa kehadiran itu seperti tanda bahwa ia harus meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Ketika Ustadz Arif kembali ke rumah malam itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tertarik ke tempat yang lebih dalam lagi. Perasaan itu datang dengan cepat, seperti ada yang menariknya kembali ke dunia yang ia tinggalkan. Namun, ia menahan diri, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan sesaat. Ia duduk di meja, memandangi setiap sudut rumah yang kini terasa asing, seperti dunia yang baru saja ia tinggalkan. Setelah beberapa saat, ia menutup mata dan berdoa. Dalam doanya, ia meminta perlindungan dari segala yang tidak terlihat, dari dunia yang penuh misteri dan ketakutan. Ia ingin agar semuanya berhenti, agar ia bisa hidup dengan tenang. Doa itu terasa sangat kuat dan tiba-tiba, ia merasakan kehangatan yang menyebar di tubuhnya, memberikan kedamaian yang sangat langka. Perlahan, rasa takut yang ia rasakan mulai berkurang, namun bayangan dari malam itu masih menghantuinya. Ia tahu bahwa dunia yang ia tinggali bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Ada banyak dunia lain yang tersembunyi di balik apa yang kita lihat dan dunia itu bisa menghubungkan kita dengan banyak hal yang tidak kita mengerti. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ustadz Arif mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Perasaan takut yang dulu selalu ada di dalam hatinya mulai menghilang dan ia merasa lebih damai. Namun, pengalaman yang ia hadapi tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Ia kembali mengajar di masjid desa, tetapi setiap kali ia berjalan pulang, ia selalu melirik ke sisi jalan, seakan berharap tidak akan ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Pada suatu malam, ketika ia pulang dari mengajar, ia melihat seorang anak muda yang sedang berjalan di depannya. Anak itu tampak bingung dan tampaknya baru saja selesai belajar ngaji. Ustadz Arif mendekatinya dan menanyakan apakah anak itu membutuhkan bantuan. Ternyata, anak itu mengaku baru saja pulang dari musola yang ada di ujung desa. Musola itu sudah lama tidak digunakan, kan, Ustadz? Tanya anak itu, matanya tampak ragu-ragu. Mendengar kata-kata itu, jantung Ustadz Arif berdebar kencang. Anak itu benar, musola itu sudah lama tidak ada, namun ia masih merasa ada sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. Jangan khawatir, kata Ustadz Arif dengan suara yang lebih tenang, semuanya akan baik-baik saja. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa dunia ini lebih misterius dan penuh rahasia daripada yang pernah ia bayangkan. Ustadz Arif terus menjalani kehidupannya sehari-hari, namun perasaan aneh yang ia rasakan tak pernah benar-benar menghilang.
Setiap malam, saat ia menutup mata, bayangan musola itu selalu hadir dalam pikirannya, seolah-olah dunia lain itu masih menarik-nariknya kembali. Ada satu malam, ketika ia sedang membaca Al-Quran di rumah, ia merasakan kehadiran yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah angin dingin berhembus perlahan, meskipun jendela rumahnya tertutup rapat. Ustadz Arif merasa tubuhnya merinding, seakan ada sesuatu yang mengamatinya dari dalam kegelapan. Tanpa berpikir panjang, ia melanjutkan bacaannya, namun di luar sana, suara bisikan halus kembali terdengar, mengingatkannya pada malam-malam yang penuh ketakutan di musola itu. "Kami masih ada di sini," bisikan itu terdengar jelas, meskipun hanya dalam pikirannya. "Kami belum bisa pergi." Ustadz Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Di satu sisi, ia merasa takut kembali terhubung dengan dunia gaib itu, namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa arwah-arwah itu membutuhkan bantuan dan mungkin, ia adalah satu-satunya yang bisa membebaskan mereka. Keesokan harinya, Ustadz Arif memutuskan untuk menemui seorang ulama yang lebih tua yang ia kenal, berharap mendapat pencerahan tentang pengalaman yang telah ia alami. Ulama tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ustadz Arif menceritakan pengalamannya tentang musola gaib dan bisikan yang terus menghantui dirinya. "Ustadz, apa yang kamu alami adalah bagian dari dunia lain yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa," kata ulama itu dengan tenang. "Namun, dunia itu nyata adanya dan kadang, mereka yang memiliki hati yang bersih bisa terhubung dengan dunia tersebut. Kamu tidak salah, Ustadz. Tempat itu memang ada dan apa yang kamu lakukan di sana juga tidak salah. Tetapi, kamu harus tahu, kamu harus terus menjaga hatimu agar tidak terjerat oleh dunia yang penuh dengan kebingungannya." Ustadz Arif mendengarkan kata-kata itu dengan cermat. Ulama itu melanjutkan, "Doa adalah jalan untuk membersihkan hati dan jiwa. Jika kamu ingin menolong mereka yang terjebak, kamu harus memohon dengan penuh ikhlas dan dengan hati yang bersih. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam dunia mereka." Setelah mendengar nasihat itu, Ustadz Arif merasa lebih yakin bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah kebetulan. Pengalamannya di musola gaib adalah ujian yang diberikan untuknya, agar ia bisa membantu mereka yang terperangkap. Malam itu, ia kembali duduk di teras rumahnya, dengan hati yang lebih tenang. Ia memutuskan untuk melakukan apa yang telah diajarkan oleh ulama itu. Ia mulai membaca doa dengan tulus, mengirimkan doa untuk mereka yang terjebak di dunia gaib itu, berharap agar mereka bisa mendapatkan kedamaian dan bisa melanjutkan perjalanan mereka. "Ya Allah, aku mohon, beri mereka cahaya untuk keluar dari tempat ini. Ampuni mereka dan bimbinglah mereka menuju jalan yang benar," doa Ustadz Arif dengan penuh keyakinan. Saat doa itu diucapkan, ia merasakan tubuhnya kembali diberkahi dengan ketenangan yang mendalam. Ia tahu bahwa dengan hati yang ikhlas, ia bisa memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Beberapa hari setelah itu, kehidupan Ustadz Arif tampak kembali normal, namun sesuatu yang berbeda kini ia rasakan. Setiap kali ia berjalan di sekitar desa, ia merasa seolah ada yang mengawasi dirinya, bukan dengan cara menakutkan, tetapi dengan cara yang penuh kedamaian. Seolah ada bayangan-bayangan lembut yang mengikutinya dengan penuh kasih sayang. Pada suatu pagi, saat ia sedang berjalan menuju masjid, ia melihat seorang anak kecil yang tersenyum padanya. "Terima kasih, Ustadz," kata anak itu dengan suara lembut. Ustadz Arif menatapnya bingung. "Terima kasih untuk apa?" tanya Ustadz Arif. "Karena kamu telah membantu kami," jawab anak itu dengan mata yang penuh rasa syukur. Tiba-tiba, wajah anak itu berubah menjadi sosok pemuda yang dulu sering duduk di musola. "Kami akhirnya bisa pergi, Ustadz. Terima kasih." Pemuda itu berkata dengan senyum tulus dan sebelum Ustadz Arif bisa berkata lebih jauh, pemuda itu lenyap, menghilang dalam angin yang perlahan berhembus. Ustadz Arif merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian. Ia tahu bahwa doa-doanya telah diterima dan mereka yang terperangkap kini telah bebas. Sejak kejadian itu, Ustadz Arif merasa hidupnya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Setiap kali ia mengajar, ia bisa merasakan bahwa hatinya lebih bersih dan lebih ikhlas dalam membantu orang lain. Ia tidak pernah lagi merasa takut atau cemas, karena ia tahu bahwa dunia ini lebih besar dan lebih misterius dari yang tampak di mata. Ustadz Arif juga mulai mengajarkan jamaahnya untuk tidak hanya melihat dunia ini dengan mata,
tetapi juga dengan hati yang terbuka. Ia sering menceritakan pengalamannya di musola gaib sebagai pelajaran bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dan bahwa doa dan niat baik adalah kunci untuk memahami rahasia-rahasia dunia ini. Kini, setiap kali ia melewati jalan menuju masjid, ia merasa tenang, karena ia tahu bahwa dunia yang ia tinggali adalah dunia yang penuh dengan kedamaian dan cahaya dan bahwa ia memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian itu, baik di dunia nyata maupun di dunia yang tak terlihat.